Halo sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih teman-teman telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, comment, share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, lagi-lagi kita akan masuk dalam satu diskusi yang ilmiah yang mencerdaskan banyak orang, khususnya para polemikus, para muslim yang selama ini juga lebih dominan membahas tentang kekristenan. Nah, tugas kita adalah membukakan fakta-fakta yang ada supaya mereka agak sedikit bekerja lah. Tetapi alhasil teman-teman, mereka bukannya berbenah diri, tapi mereka malah mengamuk loh teman-teman. Nah, mari kita lihat dulu video berikut ini ya teman-teman. Jangan skip. Dengar teliti, pasang telinga yang baik-baik. Jangan marah-marah, jangan lapor-melapor, geruduk seruduk segala macam itu. Karena orang yang mau cerdas, dia pasti menahan diri dan juga mau belajar dengan fakta-fakta yang dibukakan oleh orang lain. Ini dia videonya teman-teman. Saya ngajak Bang Edi diskusi aja. Tapi sayangnya nih bukan lagi mau diskusi, Bang. Diskusi ada sih forum-forumnya di lain kesempatan. Tapi Tapi Anda mau ngomong apa sih memangnya? Mau apa? Mau ngomong apa sih? Emang Bang Edis ini ya? Saya minum ngajakin ya. Sebentar. Bukan, emang Bang Edis ngajakin orang-orang masuk agama Abang ya? Gimana ya? Saya mengajak orang untuk mengenal kebenaran. Begitu. Untuk berpindah dari gelap menuju terang. Karena di dalam sudut pandang saya begitu ya, setelah saya mempelajari, saya lihat seperti Anda ya, Bang Musa Probani, Anda kan muslim kan? Nah, saya melihat Anda ini berada di jalan yang salah. Kenapa saya katakan salah? Karena Anda mengikuti seseorang yang mohon maaf, karena Anda mengikuti seseorang yang dia tidak mengerti jalan menuju kepada hidup. Begitu. Kenapa? Terus? Karena dia sendiri, mohon maaf, dia sendiri ada di kubur, begitu loh. Bagaimana kita mau menuju kepada hidup yang kekal, sementara yang menuntun kita itu adalah orang mati? Itu nggak bisa. Yang menuntun kita menuju kepada hidup yang kekal itu tiada lain, tiada bukan, hanyalah Yesus, begitu. Oke, berarti setiap agama itu kan punya rujukan dalam mengambil kesimpulan, betul Bang ya? Betul. Oke, bukan. Abang bisa mengatakan hidup yang kekal itu hanya ada di jalan Yesus, itu ada ayatnya di Alkitab. Karena Tuhan Yesus sendiri yang berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan Yesus sendiri bangkit mengalahkan maut itu, mengalahkan kematian itu. Seperti itu. Oke, kalau dalam keyakinan di dalam literasi umat muslim, Muhammad kan tidak bangkit. Muhammad kan ya sampai sekarang masih meninggal gitu loh. Betul. Iya. Bagaimana kita mau menuju kepada hidup tapi ngikutin orang meninggal? Bukan Bang, di keyakinan kami umat Islam, Yesus itu betul diangkat di langit kedua. Saat ini beliau tuh berada di langit kedua berdasarkan beberapa literatur. Salah satunya adalah hadis Nabi tentang kisah Isra Mi'raj, bahwa Nabi Muhammad bertemu di langit kedua, Nabi Isa dan Nabi Yahya. Kemudian nanti Nabi Isa itu akan turun di akhir zaman. Ada dua tokoh akhir zaman yang namanya Imam Mahdi. Kemudian yang kedua adalah Nabi Isa. Imam Mahdi tugasnya hanya membunuh orang-orang Yahudi. Sementara kemudian ketika Dajjal muncul, nah Imam Mahdi tidak mampu. Yang diturunkan yang kedua adalah Nabi Isa yang ditugaskan untuk membunuh Dajjal, dan salah satunya yang kedua adalah mematahkan kayu salib. Maksud mematahkan kayu salib bukan kemudian dia naik gereja kemudian matahkan kayu salib. Seperti itu bukan, tapi mengajak umat Kristen memasuki agama Islam. Gitu Bang. Baik, saya tanggapi Bang ya, Bang. Ya. Jadi sebenarnya hadis itu ya kalau kita cek, itu ada 3 tugas dia nanti, tugas Isa itu. Pertama, konon kabarnya dia membunuh Dajjal. Nah, katanya Dajjal itu matanya 1, begitu. Kenapa matanya 1? Ya nggak tahu gitu kan. Kemudian yang kedua, ya kalau saya lihat ya memang agak gimana gitu. Kenapa kok matanya harus 1 begitu? Kalau matanya 1, bukan, tidak di literatur Islam tidak ada yang mengatakan mata 1 Bang. Kan begitu omongan-omongannya, katanya Dajjal matanya 1. Tidak ada ya Abang. Jangan hanya mengutip dari omongan, yang perlu Abang tunjukkan adalah referensi. Di mana hadis yang mengatakan bahwa Dajjal matanya 1 atau dari penjelasan ulama Islam itu. Baik, kita lewati saja itu. Kemudian yang kedua, dikatakan dia akan membunuh babi, betul nggak? Ya.
Coba Bang, kita pakai akal sehat aja lah, kita pakai logika aja lah. Bang, jumlah babi di muka bumi ini kayaknya udah sama dengan manusia. Bahkan babi itu diternak Bang, diternak anaknya banyak. Kadang satu babi itu bisa ngelahirin 20 ekor. Bayangin betapa banyaknya babi Bang. Maksud membunuh babi itu dalam Islam disebut dengan kata kiasan, atau dalam bahasa Al-Quran dia adalah majazi, kata kiasan. Yang bilang Jadi itu bukan majas. dia membunuh. Oke. Tetapi kan yang bilang itu majas Bang, itu bukan Muhammad Bang. Yang bilang itu majas adalah Anda sendiri, karena ketika Anda melihat itu tidak masuk akal, maka Anda katakan majas. Tapi bukan kesimpulan saya sendiri, memang penafsiran hadis itu kan ada yang menafsirkannya. Nah, di dalam Islam itu kita bahkan tidak boleh menafsirkan sendiri apa yang kita baca, karena dikhawatirkan kita terjatuh dalam kesalahan. Kita hanya merujuk kepada pendapat-pendapat ulama yang ada. Itulah yang disebut ilmiah, Bang. Kalau pakai pendapat kita sendiri, di Islam nggak dipakai, Bang. Dibuang di tong sampah. Oke, baik. Jadi pertama, Bang, hadis itu kan bukan ucapan para penafsir. Hadis itu bukan ucapan para ulama, tetapi ucapan Muhammad. Nah, Muhammad itu membuat 3 hal yang akan dilakukan oleh Isa. Pertama, membunuh Dajjal. Apakah membunuh Dajjal ini Anda mau tafsirkan juga sebagai sebuah perumpamaan? Kemudian yang kedua, membunuh babi. Muhammad tidak bilang membunuh babi itu perumpamaan. Muhammad bilang literal itu membunuh babi. Nah, makanya karena begitu banyaknya babi, Bang, di Australia berapa banyak kandang babi, ya kan? Di Eropa, bayangkan berapa banyak kandang babi. Di Indonesia saja, Bang, itu di daerah itu, kalau nggak usah sebutin namanya, itu kandang babi semua, itu banyak. Itu senjata apa yang digunakan dia nanti untuk membunuh babi? Karena capek Bang, bunuh babi satu. Kalau pakai arit nggak kelar-kelar. Enggak, gini Bang, saya tanggapi Bang ya. Saya tanggapi Bang. Masalah membunuh Dajjal itu bukan kiasan. Kenapa? Karena Dajjal nanti memang ada sosoknya. Babi ada sosoknya. Dajjal itu babi nggak ada Dajjal sosoknya. itu ada sosoknya. Yang kedua, mematahkan kayu salib. Ini kan disebut tadi kiasan kan? Tapi dia Muhammad nggak mengatakan itu kiasan, Bang. Yang mengatakan itu kiasan adalah para ulama. Kenapa mereka mengatakan para ulama? Karena dalam sudut pandang mereka ini nggak masuk akal. Mata-matain salib berapa banyak Bang salib di patah-patahin? belum misalnya Bang, salib yang yang beton. Gimana dia matainnya? Bukan begitu maksudnya Bang. Justru kita mengambil pendapat para ulama itu karena kita tidak bisa memahami hadis ini. Yang tahu hadis ini dengan bahasa Arab dan sedalam-dalamnya adalah para ulama. Quran mengatakan innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Orang yang paling takut kepada Allah adalah orang ulama. Namanya orang takut Bang, tidak mungkin dia menafsirkan berdasarkan akal dia sendiri. Ulama itu mengambil satu kesimpulan hukum atau satu kesimpulan tafsir, mereka berdoa dulu Bang, tidak asal-asal. Iya, tetapi Bang, kita juga harus jujur mengakui bahwa sesama ulama pun itu berbeda pendapat. Gitu loh. Makanya berbeda pendapat itu dalam Islam rahmat Bang. Al-khilafal bainal ulama hadar rahmah. Perbedaan di kalangan para ulama adalah rahmat. Untuk apa? Untuk kita saling toleransi. Masalah mereka pernah berdialog, masalah mereka pernah berdebat, itu biasa. Orang saya juga bertemu dengan kawan-kawan yang berbeda pendapat dan kami santai aja Bro. Ya, orang saya dengan abang beda agama, bukan lagi beda pendapat, kan santai juga kan gitu. Ya enggak? Tapi begini Bang, sebenarnya kita itu harus bisa membedakan Bang. Mana, Bang kena pelanggaran kan? Karena Bang merokok itu. Nyumpul lo pada saudara. Lanjut. Coba ya sebentar saya dulu. Oke. Jadi gini Bang. Jadi kita itu harus bisa membedakan mana kata Muhammad dan kata Quran dan mana kata para pemuka agama Islam. Kalau Anda katakan perbedaan itu adalah rahmat, itu bertentangan dengan statement Muhammad di mana Muhammad mengatakan bahwa umat Islam ini akan berbeda-beda menjadi 73 golongan katanya. Dan 72-nya itu masuk neraka. Bagaimana Anda katakan rahmat? Jadi maksud saya gini Bang. Sebenarnya ungkapan-ungkapan itu kenapa kok dikatakan perbedaan itu rahmat? Ya untuk meredam yang namanya konflik. Makanya dimunculkanlah kata-kata seperti itu. Makanya gini Bang, saya itu Bang menghabiskan waktu saya itu bukan sedikit mempelajari agama Islam Bang. Jadi saya ngerti betul kenapa ada ungkapan-ungkapan seperti itu. Saya tanggapi Bang ya, Islam itu Bang, kata Nabi hanya 73 golongan, oke? Hanya 73 golongan. Oke, akan terpecah menjadi 73 golongan Bang. Ya. Sekarang
73 golongan ini Bang, kalau seandainya yang ada saat ini, misalnya di Indonesia, dengan perbedaan pendapat seluruhnya kan, ada NU, ada Muhammadiyah, segala macam, itu kitabnya sama Bang. Kitabnya sama, yaitu Al-Quran. Rujukannya sama, yang kedua adalah Al-Hadis. Itu dalam mengambil kesimpulan hukum agama. Sementara Kristen, itu juga disebutkan di hadis Nabi, terpecah menjadi beberapa golongan. Tapi bedanya Kristen dengan Islam adalah, contoh nih Bang, ya Kristen Katolik dengan Kristen Protestan. Itu kitabnya saja sudah berbeda, betul. Isi Alkitabnya berbeda. Bagaimana dia bisa dikatakan sebagai agama yang benar? Rujukan kitabnya kan berbeda. Ya, kita agak sedikit lari ini. Tadi gini Bang, kita itu tadi menanggapi omongan Anda tadi kan yang mengatakan bahwa di dalam agama Islam, kata Anda ini, dan Anda mengutip perkataan ulama, perbedaan itu adalah rahmat. Nah, statement ulama itu bertentangan dengan statement Muhammad. Karena dikatakan oleh Muhammad bahwa umat muslim ini akan terpecah menjadi golongan yang berbeda-beda. Jumlah golongannya itu nanti akan 73 golongan. Dan 72-nya itu masuk neraka jahanam. Hanya satu golongan yang benar. Berarti klaim Anda itu yang berbedaan itu adalah rahmat bertentangan dengan perkataan Muhammad. Itu maksud saya tadi Bang. Tapi kembali lagi. Bukan bertentangan Bang. Maksud 73 golongan. Abang lanjutkan hadisnya. Siapa yang akan masuk surga itu adalah orang yang berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Yang 4 sahabat Nabi itu Bang, kan? Nah, perbedaan tidak ada di situ ini, tidak ada di situ dikatakan orang yang berpegang kepada pendapatnya ulama, kan enggak ada. Ada. Siapa yang buka hadisnya? Lanjutkan hadisnya. Jangan berhenti di situ. Abang iya, ulamanya itu ulama siapa dulu Bang? Karena ulama dari mazhab Syafi'i itu tidak akan mengakui ulama dari mazhab yang lainnya. Bahkan mereka itu saling bertentangan. Contoh Bang, masalah kunut subuh saja, itu kan antar mazhab kan beda-beda. Dan mereka bahkan saling baku hajar itu. Nggak kelar-kelar sampai hari ini belum kelar. Masalah kunut subuh. Terus masalah takbiratul ihram. Ada yang bilang segini nih. Betul nggak? Ada yang bilang segini. Ada yang bilang begini. Itu saja nggak kelar-kelar sampai sekarang. Nah, itu Bang. Itu namanya, nih saya kasih tahu Abang Edis ya, kalau belum tahu ya. Itu namanya ikhtilaf bainal ulama fil furu'. Furu' itu artinya cabang dalam agama, bukan dalam masalah usul. Usul itu dalam masalah akidah. Jadi, perbedaan pendapat dalam masalah cabang kunut atau tidak kunut, yasin atau tidak yasin, takbiratul ihramu setinggi dada atau setinggi telinga, itu tidak masalah. Itu justru memperkaya khazanah keilmuan. Begitu, Bang. Nah, yang kalau tidak boleh dalam Islam adalah, Bang, kalau dibilang memperkaya, ya nggak mungkin Muhammad mengatakan 72-nya masuk neraka. Nah, ini yang Abang salah dalam menafsirkan hadis. Berbeda kunut dan tidak kunut bukan menentukan 72 golongan itu. Bukan maksudnya yang satu golongan kemudian masuk neraka, yang satu golongan masuk neraka, surga, agak gitu Bang. Contoh gini deh, saya kasih Abang studi kasus gitu ya. Contoh, ada satu kaum Muhammadiyah kunut, kemudian NU kunut, Muhammadiyah tidak kunut. Apakah kira-kira dari salah satu mereka yang masuk surga? Kan tidak. Kenapa ada ini? Karena dua-duanya ada hadisnya. Nabi pernah berkunut selama 1 bulan, kemudian meninggalkan. Yang kedua, ada yang bilang, Nabi itu berkunut selama 1 bulan untuk kunut nazilah, melaknat orang-orang yang membunuh para penghafal Quran. Kemudian Nabi melanjutkan kunutnya, tapi tidak melaknat. Nah, bedanya hanya di situ, Bang. Baik, saya tanggapi. Dua-duanya berdasarkan hadis, Bang. Jadi tidak kemudian menyalahkan salah satu, tidak. Nah, yang 72 golongan itu, Bang, kenapa? Dia bisa berbeda dalam masalah usul. Contoh, syahadatnya sudah berbeda. Cara sholatnya 5 rakaat, dia jadi 10 rakaat. Atau yang lain dalam masalah usul. Begitu, Bang. Jadi Abang pelajari dulu mana usuliyah dalam Islam, mana furu'iyah dalam Islam. Baru Abang bisa ambil kesimpulan. Ya. Jadi gini, Bang. Pertama-tama, kenapa sih agama Islam kok bisa seperti itu? Karena memang, Bang, kalau Anda pelajari ya agama Islam itu memang berevolusi, Bang. Jadi gini, saya kasih contoh. Loh, ini betulan. Ini betulan. Gini, kenapa ada statement-statement semacam itu? Kalau berbeda, itu malah menambah kasanah. Kalau berbeda, masalah kunut dan tidak kunut, oh Nabi juga pernah kunut, pernah juga tidak kunut. Kalau memang benar pernah dua-duanya dilakukan, kenapa mazhab yang satu mempertahankan, oh enggak kunut. Yang satu mempertahankan kunut. Itu sebenarnya mazhab-mazhab itu terjadi karena memang di antara mereka itu meyakini bahwa sholatnya Muhammad itu memang, contoh, takbiratul ihramnya memang di atas kepala begini. Makanya dia mati-matian begini terus. Makanya sholat mereka begini, nggak ada sholat mereka begini. Nah, makanya dibuatlah hadis. Oh, kadang Muhammad takbiratul ihramnya begini, kadang juga begini. Artinya dua-duanya benar.
Untuk apa? Kenapa harus dibilang dua-duanya? Biar akur dua-duanya. Karena itu, dan bohong seperti itu, sebentar Bang. Bohong seperti itu diizinkan sama Muhammad. Ada sebuah hadis itu bilangnya begini. Sesungguhnya tidaklah berdusta orang yang berdusta di dalam 3 perkara. Salah satunya adalah mendamaikan orang yang bertikai. Jadi kalau ada umat muslim bertikai nih, kunut atau nggak kunut, takbiratul ihramnya segini atau segini, itu memang harus dibuat kebohongan seperti itu. Dan itu nggak apa-apa, Muhammad yang boleh berbohong itu. Ketika ada 2 orang bertikai, supaya mereka tidak bertikai, maka boleh berbohong. Gitu, Pak. Kemudian, masalah yang, ini, sholat itu kan. Kalau misalnya, Bang, kita mau jujur-jujuran, itu bukan hanya masalah sholat saja. Contoh. Masalah kencing berdiri. Itu di hadis-hadis dikatakan, barang siapa yang mengatakan bahwa Muhammad pernah kencing berdiri, maka dia berdusta. Tapi ternyata ada hadis yang mengatakan Muhammad kencing berdiri. Ya, abang jangan bilang hanya ada hadis, tunjukkan referensinya dong. Oke, Di mana baik, abang saya menemukan tunjukkan. hadis itu. Oke, selama ini abang tahu bahwa Muhammad kencingnya tidak pernah berdiri, dia jongkok terus. Ya. Baik. Saya akan tunjukkan kepada Anda bahwa Muhammad itu pernah kencing berdiri, ya. Oke, terus? Oke, tunjukkanlah mana? Ya, ini saya tunjukkan. Sabar, Bang. Tenang, Bang. Ya. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Nih, saya akan bacakan dulu hadisnya yang mengatakan Muhammad diriwayatkan dari Aisyah. Beliau berkata, barang siapa yang berkata bahwa Rasulullah kencing dengan berdiri, maka jangan kalian benarkan. Rasulullah tidak pernah kencing kecuali duduk. Seolah-olah Aisyah absen terus nih kalau Muhammad kencing. Jadi seolah-olah mau kemana suamiku? Mau kencing, ikut. Jongkok. Itu tafsiran abang itu. Jangan asal kasar. Loh, Bang, Aisyah ngomong begini. Barang siapa yang berkata bahwa Rasulullah kencing berdiri, maka jangan kalian benarkan. Seolah-olah Aisyah itu selalu mantau Muhammad kalau kencing. Masa diikutin terus kalau dia kencing? Tapi sebentar, belum selesai. Berarti kan abang bilang kan tadi, yang jelasnya abang bilang seolah-olah kan. Jadi namanya seolah-olah itu tidak 100% benar. Oke, lanjut. Bang, bukan seolah-olah, Bang. Nah, ini makanya abang. Kan abang yang bilang tadi. Coba ya, coba dengarkan dulu, ya. Saya bacakan nih. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, barang siapa yang berkata bahwa Rasulullah kencing dengan berdiri, maka janganlah kalian benarkan. Rasulullah tidak pernah kencing kecuali duduk. Berarti kesimpulannya, kita mengambil kesimpulan bahwa tiap Muhammad kencing, Aisyah hadir. Karena itu kesimpulan abang kan? Itu kesimpulan abang kan? Oke, kalau begitu dari mana dia tahu bahwa Muhammad selalu kencing berdiri? Dan dia yang bisa namanya simpulkan, tidak pernah Muhammad kencing kecuali duduk. Ya karena Nabi Muhammad itu kan menjadi contoh umat, Bang. Karena tidak mungkin dalam Islam itu, Bang, kalau kita berkata... Bang, saya kasih contoh, Bang ya. Contoh, abang punya istri? Pernah nggak istri abang itu ngikut terus kalau lepas kencing? Saya mau kencing, ngikut. Enggak lah. Artinya istri Anda sendiri nggak tahu Anda kencingnya gimana. Entah Anda jongkok, entah Anda berdiri. Karena ke waktu Anda kencing, istri Anda nggak ikut ke kamar mandi, betul kan? Nah, ini bagaimana mungkin Aisyah bisa tahu kalau Muhammad itu selalu kencing berdiri? Seolah-olah apa dia itu ngikut terus, ngekor terus kalau Muhammad mau kencing? Mau kemana suamiku kencing? Saya lihat dulu. Jangan-jangan kamu duduk. Jangan-jangan berdiri. Tetapi kita selesaikan. Tetapi ada hadis yang mengatakan Muhammad itu memang kencing berdiri. Lanjut, bacakan. Kita akan tunjukkan. Ada hadis yang menyebutkan Muhammad kencing berdiri. Nih, ini udah pernah kita bahas sebelumnya. Lihat ya. Saya balik dulu kamera saya. Kita akan tunjukkan bahwa Muhammad juga pernah diriwayatkan kencing berdiri. Kelihatan ya, Bang ya? Oke, terus. Oke. Di sini Nabi SAW pernah mendatangi tempat pembuangan apa ini? Tempat pembuangan sampah milik suatu kaum. Lalu beliau SAW kencing sambil berdiri. Ya kan? Ini hadis ini mengatakan kencing sambil berdiri. Hadis Bukhari nomor ada nih. Makanya saya bilang, Bang, kenapa bisa begini? Ya karena sesuai keperluan, Bang.
Yang jelasnya Bang, saya untuk hadis itu saya sampaikan di sini, saya baru menemukan dibacakan Abang tadi. Nanti saya Makanya cari dulu sering-sering nonton tafsirnya. di TV. Ya, aku tuh udah lama nyari Abang tuh. Kan aku kan YouTube kan. Kataku Ya, Bang jadi Edis gini di Bang, scroll yang mau saya sampaikan begini Bang. Ini kita kalau diskusi enak kita begini. Yang mau saya sampaikan begini Bang. Karena memang agama Islam itu memang membolehkan bohong itu. Ketika ada umat Bang, ada umat yang memperjuangkan kencing nggak boleh berdiri, kencing harus jongkok. Bahkan udah ada tutorialnya itu ya, ada tutorial. Cara kencing yang mengikuti sunnah, kaki begini. Oh sebentar, saya kasih tuh Ya, tutorial ya, ya. kencing. Sebentar, Ya, sebentar. ya. Kita tunjukkan Bang, jangan cuma iya aja. Saya tunjukkan tutorial kencing ya. Nih sebentar. Oh, nggak usah, saya udah tahu tutorialnya itu. Tutorial kencing. Bentar. Saya sudah hafal saya. Menurut sunnah. Ah, nih ada Bang. Bentar. Tapi adalah dengan cara ini saya tunjukkan ke Saya balikin belakang, dulu kameranya. dengan cara kaki kiri di belakang, gini, kemudian ini apa bahasa Indonesianya apa ini? Bokong atau pantat, ngapunten ya di masjid ya, tapi saya sampaikan nggak apa-apa ya. Ya, ini terus kemudian diletakkan di sini. Nah, Nanti saya ngadep ke sana yang ini. Ini jadi seperti ini. Monggo, kalau ada yang langsung praktek nggak apa-apa, karena belum tentu bisa. Ini. Terus kemudian saya ngadep ke sana. Nah, kaki kanan berada di depan. Ini tadi di belakang. nah kan udah ada kan tutorialnya. Bang. Nah, maksud saya begini, Bang. Maksud saya begini. Kan ada satu kaum yang memperjuangkan bahwa cara kencing Muhammad begini, makanya mereka kencingnya begitu. Tetapi, Bang, ada masalah, Bang. Masalahnya gimana? Contoh, ketika Anda mendarat di bandara di luar negeri, contoh misalnya Anda mendarat di Singapura, Anda mendarat di Taiwan, Anda mendarat di Hong Kong, masalahnya urinalnya itu nempel di dinding itu Bang, nggak bakal mungkin Anda bisa jongkok. Kalau Anda jongkok itu kencing pasti di lantai semua, iya kan? Nah, karena ini membuat ribet, karena ini membuat ruwet. Kenapa gemeng-gemah Bang? Contoh misalnya, banyak umat muslim itu menjadi tenaga kerja di Hong Kong ataupun di Taiwan. Ketika mereka nahan kencing dari Bandara Soekarno-Hatta sampai bandara di Taiwan, mereka udah kebelet Bang, pengen mereka ke toilet. Di toilet ada urinal itu kan. Bagaimana mungkin mereka mau kencing jongkok? Pasti banjir itu lantai kan, digebuk dari belakangnya. Makanya akhirnya dibuatlah hadis begitu. Atau hadis itu dibuat untuk mendamaikan orang-orang yang kesulitan untuk kencing jongkok. Karena memang dalam agama Islam tuh boleh berdusta untuk mendamaikan dua pihak yang bertikai. Gitu, Pak. Selama ini dia belum pernah tahu itu Muhammad kencing berdiri. Kalau di Islam itu ya diperintahkan kan untuk jujur, Bang. Jadi tak boleh kita bohong. Bang, kalau belum pernah baca, ya sampaikan. Bang, Muhammad kan membolehkan berdusta. Betul. Oke, terus? Bagaimana mungkin Muhammad mengajarkan jujur di detik yang sama dia bolehin dusta? Bahkan kalian kan menggelari Muhammad itu sebagai seorang yang al-amin. Gelarnya itu terpercaya, jujur terpercaya. Tapi di detik yang sama dia ngajarin bohong dalam 3 hal. Tapi intinya yang mau saya sampaikan itu Bang, saya hampir setiap hari saya live begini, saya itu ingin supaya kalian itu Bang berpindah Bang, dari kegelapan menuju terang. Makanya Bang, ya pesan dari saya itu aja lah Bang. Kalau Anda mau mengenal kebenaran. Bukan. Bang, saya sanggah dulu Bang itu ya. Di kitab Abang itu tidak ditemukan bahwa kalau orang agama Islam masuk agama Kristen itu berpindah dari gelap menuju terang. Sementara kalau di agama kami itu dijelaskan bahwa diturunkannya Al-Quran wa nunazzilu minas sama itu adalah turunkan Al-Quran itu yukhrijukum minadh-dhulumati ilan nur. Mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Nah, cahaya Islam itu Bang. Cahaya itu ada di mana Bang? Al-Quran diturunkan supaya kalian yang tadinya kegelapan itu melihat cahaya, betul? Cahaya terang, betul? Bukan melihat, gini Bang ayatnya. Alif Lam Ra, surah Ibrahim. Abang buka surah Ibrahim ya. Ayat 2. Saya sudah baca Bang, Al-Quran itu sudah saya katamkan 100 kali lebih. Jadi saya tahu apa yang Anda bahas. Oke, masalahnya begini. Lanjut. Masalahnya, saya melihat umat Islam itu tidak menjadikan Al-Quran sebagai rujukan pedomannya.
Di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 70, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, katakanlah perkataan yang benar. Tetapi Terus? di dalam hadis dikatakan engkau boleh berdusta di dalam 3 perkara. Makanya saya bilang umat muslim ini sekarang Bang, lebih mengikuti hadis ketimbang Al-Quran. Bahkan lebih mengikuti omongan para ulama-ulamanya, kiai-kiainya. Di dalam Al-Quran disuruh, sesungguhnya di dalam kitab-kitab sebelumnya itu terdapat petunjuk dan cahaya. Sesungguhnya Al-Quran ini membenarkan kitab sebelumnya. Itu kata Al-Quran Bang. Jadi Al-Quran itu nggak boleh tidak sejalan dengan kitab sebelumnya. Harus sejalan. Karena Quran itu datang membenarkan yang sebelumnya. Bukan nyalah-nyalahin. Bukan membenarkan, Bang. Kita itu, umat Islam, tidak dianggap imannya sempurna kalau kita tidak beriman kepada kitab sebelumnya. Bisa saya sampaikan ke Abang, hanya empat kitab, Bang, yang diturunkan Allah, Tuhan kita, itu hanya 4. Bukan Tuhan Pertama kita, adalah ini salah. Begini Bang. Al-Quran itu datang membenarkan kitab sebelumnya atau menyalahkan kitab sebelumnya? membenarkan dan mengoreksi. Oke. Mengoreksi. Karena di dalam Al-Quran disebutkan begini, Bang. Ya karena dalam Al-Quran, Abang buka dalam Quran. Bagaimana mungkin membenarkan di detik yang sama mengoreksi itu gimana? Bang, membenarkan sama mengoreksi itu sesuatu yang kontradiktif loh. Itu sama saja Anda bilang lingkaran itu berbentuk segitiga. Ya nggak mungkin lah. Mungkin nggak lingkaran? Aduh, Anda menggema. Menggema Bang, coba. Bukan Bang, gini loh. Di Quran itu ada ayat gini. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Wahai ahli kitab. Abang kan ahli kitab nih. Pakai Alkitab karena kan? Ya kan? Ya. Wahai ahli kitab, mari kita menuju kepada satu kalimat yang satu. Menuju satu kalimat yang sama antara kami dan kamu. Apa yang pertama? Allah na'budu illallah. Jangan kamu sembah Tuhan kecuali Allah. Bahwa Allah itu adalah Tuhan yang satu, tak ada duanya, tak ada tiganya. Udah. Oke, kemudian kenapa Al-Quran itu bisa 2? Kita diperintahkan Allah untuk beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Ini bedanya sekarang dengan yang dulu, Bang. Al-Quran itu menyampaikan hanya ada 4, Bang. Pertama Taurat. Apakah Taurat sekarang masih ada? Itu nanti Abang jelaskan. Itu katanya pertama ada di Perjanjian Lama. Tapi ternyata setelah dicek, Perjanjian Lama banyak yang diubah-ubah. Karena Al-Quran sendiri menyampaikan fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi aidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang yang mengubah-ubah kitab mereka dengan tangan mereka sendiri. Lalu mereka katakan itu dari sisi Allah. Nah, itu kerjaan orang Islam, Bang. Bukan kerjaan orang Islam. Kalau Al-Quran, Bang, bisa diverifikasi dari sejak zaman Nabi Muhammad sampai dengan hari ini sejak sama, tak ada beda. Tapi kalau Alkitab ada yang 99 isinya lain, ada yang 2025 nanti isinya lain, dan itu rata-rata terbitan LAI kan. Artinya di sana ada revisi, Bang. Baik, kita tes ya. Jadi gini, Anda mengatakan bahwasanya celakalah orang-orang yang menulis kitab, yang membuat-buat, lalu berkata ini dari Allah untuk keuntungan yang sedikit. Kan gitu bunyi ayatnya. Pertanyaan saya, Bang, yang kerjanya bikin-bikin kitab lalu mengatakan ini dari Allah siapa kalau bukan orang Muslim? Bukan, Bang. Kalau nulis nggak apa-apa, Bang. Yang jadi masalah itu mengubah isinya. Kalau sekedar nulis, kemudian Abang sama. Al-Quran bisa Abang verifikasi. Dari sejak zaman Nabi Muhammad sampai sekarang. Itu dituliskan untuk apa? Untuk memudahkan orang dalam membaca. Coba Abang buka surat Tapi yang jadi masalah itu, Bang. Nih, poinnya nih. Abang di situ dikatakan. Poinnya. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi aidihim. Yang mengubah. Bukan dia menulis saja. Kalau dia menulis. Yang mengubah itu kalian. Coba buka Quran surat Al-Ahzab ayat 63. Coba. Oke, terus? Ya buka dulu, saya kasih tahu nanti bagaimana umat muslim merubah-rubahnya. Coba. Dan bukan cuma satu nanti. Ada banyak. Celaka. Saya ambil Quran dulu ya. Surat apa? Surat apa? Surat Al-Ahzab ayat 63 coba. Ahzab 63 ya. Ya. Ahzab.
Jangan lama-lama, Bang. Sabar. Sabar disayang Tuhan, Bang. Saya buka Quran di HP aja lah. Ya, di HP aja coba. Al-Ahzab 63 coba bacakan. Sabar ya. Sabar, Bang. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Kalau diskusi harus sabar, Bang. Kapan-kapan kita buat tema lah, Bang. Kita buat tema The Jesus, God, Prophet, or God. Kan itu, Bang. Seru itu, Bang. Itu udah tema bahas sih, Bang. Udah kita bahas terus itu. Mah udah tema. Gus Wafi udah datang. Si Wafi. Gusmu itu. Si Wafi udah babak belur. Sebentar Muhammad Rob, sebentar bukan itu. Karena dia takut sama umat. Soalnya kalau dikatakan Muhammad Rob nanti umat nggak anu lagi. Ayo coba silakan coba. Al-Ahzab 63. Al-Ahzab 63. Aku sambil ngerokok loh, Bang. Mana 63 nih? 64 56. Lama. Ya selalu lah. Terus. Mana? Al-Ahzab 63? Iya. Iya, terus apa bunyinya? Mereka berkata kepada kamu tentang hari kiamat. Apa kalau ada orang bertanya tentang hari kiamat? Muhammad suruh jawab apa? Qul innama ilmuha indallah. Katakanlah ilmu itu, hari kiamat itu ada di sisi Allah. Oke. Jadi, kalau ada orang tanya sama Muhammad tentang hari kiamat, disuruh jawab, ilmu tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah. Betul? Betul. Terus? Nah, itu ayat Al-Quran. Dirubah sama orang Muslim. Bagaimana cara merubahnya? Muncullah seorang imam namanya Bukhari. Dibuatlah hadis bahwa Muhammad berkata, tidak terjadi hari kiamat kecuali hari Jumat. Duh, gimana? Makanya saya bilang, mereka merubah-rubahnya dan berkata ini dari Allah. Ya kan? Coba saya tanya sama Anda. Muhammad tahu kiamat hari Jumat dari siapa? Bukan. Yang saya bilang mengubah itu, Bang. Itu yang Abang sampaikan kan tadi hadis. Muhammad tahu hari kiamat itu hari Jumat, dia tahu dari siapa? Ya tentu dari Allah, karena Abang buka Quran surah. Sedangkan di dalam Quran, Abang buka Quran surat apa, saya lupa surat itu. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Ayat itu di dalam surat An-Najm. Wa ma yantiqu 'anil hawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Tidaklah apa yang dikatakannya itu berdasarkan. Itu Abang tahu. Bang, jangan ngajarin saya soal Quran, Bang. Seharusnya kalian berguru sama saya, duduk di kaki saya kalau mau ngajarin saya Quran. Bang, diri. Allah. Bang, justru begini. Justru kalau kita merujuk kepada ayat tersebut, kita bisa-bisa murtad dari agama Islam. Gini. Di dalam Quran disuruh, kalau ada orang bertanya kepadamu tentang hari kiamat, katakanlah pengetahuan ilmu tentang hari itu hanyalah di sisi Allah. Artinya, kata-kata itulah yang harus keluar dari mulut Muhammad. Setuju? Tetapi ternyata pada prakteknya di lapangan, Muhammad tidak bilang begitu. Ketika ada orang bertanya tentang hari kiamat, Muhammad nggak bilang, hari kiamat itu hanya di sisi Allah. Nggak gitu dia bilang. Malah dia bilang, tidak terjadi hari kiamat kecuali Jumat. Artinya apa? Artinya, di sini ada dua kemungkinan. Pertama, Muhammad melanggar Al-Quran. Kedua, orang-orang membuat Muhammad mengatakan sesuatu, padahal sesungguhnya Muhammad tidak mengatakan itu. Ada itu kemungkinan, hanya dua itu kemungkinannya. Nah, kalau kemungkinan yang pertama, Muhammad mengucapkan sesuatu yang tidak diperintahkan Allah, maka itu bertentangan dengan ayat Quran tadi. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Dialah tidak mengucapkan sesuatu kecuali yang diwahyukan. Yang diwahyukan itu tadi. Pengetahuan hari kiamat itu hanya sisi Allah, bukan hari Jumat. Bukan, Abang keliru di situ, Bang. Yang namanya hadis itu, Bang, adalah penafsiran dari Al-Quran. Sehingga tidak mungkin selamanya kapanpun atau dalam keadaan apapun hadis bertentangan dengan Al-Quran. Itu yang pertama.
Karena hadis itu sebagai bentuk penjelasan yang paling utama tentang Al-Quran. Bagaimana kita memahami Quran, itu salah satu caranya adalah yang pertama dengan hadis. Kalau dengan hadis yang nggak bisa, baru yang kedua dengan asar para sahabat. Kalau nggak bisa, baru dengan qaul ulama. Qaul ulama itu nomor 3, Bang. Nah, berkaitan dengan ini, qul innama ilmuha indallah, katakanlah ilmu itu tentang hari kiamat, itu hari pastinya, Bang. Kapan? Jumat, Ya. kan kata Muhammad hari pastinya Jumat. Nabi Muhammad tidak mengatakan pasti, betul. Jumat, Misalnya Nabi dia Muhammad bilang, bilang Jumat. tidak Cuman akan Jumat terjadi. kapan kan Nabi Muhammad tidak sebutkan. Iya, Jumat tapi kan pasti, kapan Nabi Muhammad tapi tidak kan Jumat sebutkan. kan? Yang pasti Jumat kan? Begitu kata hadis Nabi, kan? Iya, yang pasti Jumat. Makanya Tidaklah saya terjadi bilang kiamat kecuali hari Jumat. Dia tidak Nah. bertentangan dengan ayat ini, Bang. bertentangan. Dari mana Abang katakan karena- bertentangan? Tidak, karena tidak. kata Al-Quran, kalau ada orang bertanya, mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat, katakanlah kiamat itu, pengetahuan tentang hari itu hanyalah di sisi Allah. Itu disuruh jawabannya. Tetapi Muhammad tidak mengeluarkan kata-kata itu. Dia malah mengatakan sesungguhnya kiamat itu tidak akan terjadi kecuali hari Jumat. Ya, oke, Nah, gini, Bang. Itu Nanti sebentar, Abang biar, baca biar- ayat ya. sebentar, biar saya Oh. selesaikan. Berarti di sini ada beberapa kemungkinan. Pertama, seperti saya bilang tadi, kalau memang Muhammad betul-betul mengatakan demikian, berarti Muhammad tidak menuruti apa yang disuruh dia ucapkan. Kalau yang kedua, misalnya pengarang hadis membuat Muhammad berkata demikian, padahal sesungguhnya Muhammad tidak berkata demikian, berarti kena yang tadi itu. Mereka merubah-rubah ayat dan berkata ini dari Allah untuk keuntungan yang sedikit. Jadi makanya saya bilang, Bang, Oke. maju kena, Oke. mundur kena. Saya Enakan tanggapi, Bang. masuk, Ini, Bang. udah enakan jadi Kristen aja udah. Oh iya, daripada Abang Tindak-tindak. pusing-pusing. Bang. Gimana? Abang buka Quran surah 19 ayat Quran surah 3 ayat 19. Innad dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah hanya agama Islam. Oke, saya tanggapi yang ini, Bang. Abang tadi baca wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad tidak berkata dari hawa nafsu. Oke, yang ini wahyu Allah, betul? Qul innama ilmuha indallah, wahyu Allah. Tapi Abang menafikan bahwa jawaban hari Jumat itu juga wahyu dari Allah, bukan dari lisan Muhammad sendiri. Bagaimana mungkin Abang menerima yang ini, sementara jawaban hari Jumat Abang tolak? Berarti Abang menolak wahyu salah satu. Baik, Karena Nabi Muhammad baik. tidak bicara dari lisannya sendiri, kecuali wahyu yang diturunkan Oke. Allah. Saya kasih aja contohnya ya. Saya kasih contoh lain. Karena kalau hanya satu mungkin kurang. Pernah suatu kali Muhammad itu pergi ke Madinah. Di sana dia melihat para petani kurma itu lagi nyerbuk benang sari dan putik itu ditempel-tempel begini. Biar buah. Mm-mm. Lalu ketika Muhammad melihat itu, dia bilang, apa yang mereka kerjakan itu? Mereka sedang melakukan penggabungan benang sari dan putik itu. Lalu apa kata Muhammad? Apa yang mereka kerjakan itu adalah perbuatan yang sia-sia. Jikalau pohon kurma itu dibiarkan begitu saja, maka pohon kurma itu akan berbuah baik-baik saja. Nah, omongan Muhammad itu sampai kepada telinga para petani kurma. Dan karena ini Nabi yang berbicara, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kalau Nabi ngomong, maka omongannya itu bukan dari hati kemauannya, bukan dari hawa nafsunya, melainkan apa yang diwahyukan. Nah, diturutin sama petani kurma itu. Ternyata akibat Terus? daripada mengikuti petani kurma itu, mereka mengikuti Muhammad, mereka gagal panen. Bukan. Yang perlu Abang tunjukkan cerita itu dari mana? Cerita itu dari mana? Astagfirullahaladzim. Bang, ada HP di situ, Bang? Abang ada HP di situ satu lagi? Ada. Coba ketik di situ Ah, Muhammad ada, dan ada. petani kurma di Madinah, coba. Pantesan Abang Bentar masuk ya. orang Islam kalau kayak begitu. Ya, banyak nggak Bukan, taunya. sanggahan Abang tentang Islam. Bang, sanggahan Abang tentang Islam itu tidak masuk di ranah usul. Itu hanya hal-hal sederhana dalam Islam yang bisa diumi, Bang. Bang, itu hak Kalau vital, kami Bang. nyerang Kristen itu Itu bukan. hak Kalau kami vital. ke Kristen itu misal contoh, tunjukkan di mana Alkitab mengatakan bahwa Yesus mengaku Tuhan. Kan tidak ada. Kalau di Quran jelas, innani anallah la ilaha illa Oke, coba ana dibacakan dulu. Itu tema wa'budni udah lama, wa Bang, aqimi sholata lidzikri. coba dibaca dulu tadi tuh. Muhammad dan petani kurma, coba buka hadisnya. Petani kurma, coba buka hadisnya. Oke, ntar ya. Coba. Dari kok agak lemot ini, Bang. HP jelek soalnya. Ngomong-ngomong, Abang dari mana, Bang? Lampung kah? Ngomong-ngomong, Abang dari mana, Bang? Aduh,
Ini udah mulai ciri-ciri kabur ini kalau udah begini nih. Udah dijeda-jeda ini. Jangan keluar dari aplikasi, Bang. Abang kalau mau ngecek pakai HP satu lagi. Jangan pakai HP yang sama. Nanti Abang kepental. Ngomong saya yang nurunin katanya, padahal turun sendiri. Halo? Halo? Jangan keluar dari aplikasi, Bang. Abang jangan keluar dari aplikasi. Nggak keluar sendiri bang ya? Keluar dari aplikasi. Sudah ketemu Yo, hadisnya? yo. Aman, aman. Hadisnya udah ketemu? Nggak bisa. Lelet HP-nya. Alasan aja. Udah lah, kapan-kapan lagi kita bahas. Aku mau... Udah ketemu bilang Aku kapan. siap-siap. Tapi ngomong-ngomong abang dari mana, Bang? Abang dari mana? Aku Bengkulu bang profesinya. Kalau Oh, kabupatennya Kaur. Bengkulu. Saya kira dari Lampung. Tenang aja bang, di sini saya tuh banyak ngobrol dengan saudara-saudara. Aku tuh tergabung di FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Makanya berdiskusi dengan abang di santai. Kawan-kawan kita Hindu, Kristen, Yahudi yang nggak ada bang. Iya, seharusnya, Bang. Seharusnya begitu, Bang. Cuman di dalam ajaran agama Islam apa diajarin kerukunan umat beragama? Tapi besoklah itu kita bahas. Ada bang, bang ada. Dukul ya Iya. ayuhal kafirun itu kan ada. Yang tidak boleh itu kamu menyembah Tuhanku, aku menyembah Tuhanmu itu tidak boleh. Tapi kalau dalam masalah muamalah duniawi ya itu tidak masalah. Ya masa Kapan-kapan lah. saya jual Kapan-kapan barang kita ke atur abang, lagi abang lah. jual barang ke saya nggak apa-apa. Siap. Oke. Jangan lupa DM. Oke, saya turunan Buat ya. temanya, Bang, ya. Ustaz Robani. Kapan-kapan kita Siap. diskusi lagi. Salam, salam, salam. Tuh, dia salam-salam. Padahal ada sebuah hadis mengatakan, Baik teman-teman terkasih, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengarkan diskusi yang lumayan hangat barusan? Berikan tanggapan teman-teman di kolom komentar. Sudah saatnya para Islam, para polemikus, para ustadz itu lebih berbenah diri mengenai keyakinannya. Jangan terlalu sibuk membahas tentang kekristenan, jangan terlalu sibuk membahas tentang Alkitab yang bukan kitab sucimu. Kerjaan mereka kan di setiap channel mereka adalah membahas kekristenan, seolah-olah mereka lah yang paling berhak dan paling paham tentang Alkitab, lalu mereka membuat itu di dalam setiap hal yang mereka lakukan. Kalau kita dengar baik-baik, mereka pintar? Enggak juga, mereka hanya pintar comot-comot lalu sama-samakan, bahkan memaksa bahwa nabinya itu dinubuatkan di dalam Alkitab yang notabene mereka sudah tuduh palsu. Tapi ketika ditanya mana yang asli, mereka sama sekali tidak dapat membuktikan akan hal itu. Maka disebutkan mereka jago bernarasi tapi tidak bisa membuktikan narasi itu benar. Itu seperti orang yang bermain-main saja gitu ya, bermain saja tapi dianggap benar gitu. Anehnya pernyataan-pernyataan mereka itu dipercaya banyak orang yang mungkin juga sama-sama buta ya. Makanya saya bilang bahwa mereka sudah saatnya berbenah diri dan mempelajari keyakinannya dengan lebih teliti, mempertanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan iman Islamnya, mempertanyakan moral nabinya, mempertanyakan tentang hadisnya. Benarkah seperti itu? Jangan sampai para ustadz itu lebih sibuk membahas kekristenan karena merasa aman, lalu mereka mengabaikan kitab suci mereka. Karena kalau mereka lebih kritis, maka mereka akan mendapatkan situasi yang berbeda. Karena di antara sesama mereka belum tentu cukup berani untuk membuka tabir kebenaran bagaimana itu Islam yang sesungguhnya. Karena fakta sudah terjadi bahwa ketika ada orang jujur dan mempertanyakan iman Islam, maka yang terjadi adalah mereka mendapatkan hal-hal yang kurang baik di tengah-tengah diri mereka, dan itu sudah pernah saya bahas di dalam satu topik ya teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka ketika apologetik Kristen ini mempertanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan iman saudara, ya jangan baperan dong, jangan kepanasan. Mungkin Anda tidak mendapatkan literatur atau Anda begitu buta, taunya hanya hafal doang, ikro dan lain sebagainya itu ya, menghafal cara penyebutannya, cara pelafasannya begitu ya. Akhirnya habis waktu, tidak lagi menemukan apakah kitab suci ini sesuai dengan fakta historis atau hanya cuma untuk diberikan lalu dihafalkan yang tak pernah habis-habisnya begitu ya. Semoga bukan demikian. Tapi faktanya teman-teman bahwa Ustadz Musnir juga sudah mengingatkan bahwa kita jangan seperti burung beo ya. Kita suka menghafal tapi kita senang berbahasa Arab tapi kita tidak mengerti artinya, kan itu celaka teman-teman. Nah, lewat kehadiran apologetik Kristen ini kiranya dapat membenahi diri kalian supaya lebih melihat apa yang harus kalian pelajari dan bagaimana iman Anda yang sesungguhnya. Jangan sampai
kalian itu sibuk sekali mencari dan menunjuk kesalahan-kesalahan dalam kitab suci orang yang sebenarnya tidak ada kesalahan di dalamnya. Semua hanya halusinasi yang kalian tampilkan, tetapi itu cukup dianggap benar oleh para pengikut kalian yang juga sama-sama mungkin buta. Oke, teman-teman, saya berharap ini menjadi PR bagi teman-teman. Ingat, Yesus Kristus Tuhan kami itu dia mati dan bangkit. Dia tidak hanya mati, tapi dia bangkit dari kematian untuk menunjukkan kemenangan sejati atas kuasa dosa. Dosalah yang membuat manusia binasa. Dosalah yang membuat manusia itu kehilangan kemuliaan. Tetapi Kristus menyelesaikan hutang dosa itu dengan cara mati di kayu salib. Tentu yang disalib itu adalah kemanusiaannya, seperti kata firman Tuhan. Dia yang matinya dengan cara disalib, yaitu kemanusiaannya, bukan Tuhannya. Tuhan itu kan Tuhan itu kan pemelihara. Tuhan itu kan penguasa. Tidak mungkin penguasa bisa disalib. Tetapi yang disalib adalah tubuh dagingnya, kemanusiaannya. Dan kemanusiaannya itulah bangkit. Dan siapa yang membangkitkan? Tentu Allah dan dirinya sendiri. Dia bangkit oleh atas diri sendiri dan juga Allah. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, itulah berita Injil yang sejati, yang olehnya manusia diselamatkan, yang olehnya manusia memiliki pengharapan. Yesus datang dan mati bukan hanya untuk orang Kristen, tapi dia mati dan untuk semua orang, baik untuk Muslim, Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen dan lain sebagainya. Dia mencari manusia, bukan mencari membuat orang menjadi pelaku agama, tetapi menjadi pengikutnya dan menjadi murid-muridnya, murid-murid yang belajar dari dia dan mempraktekkan apa yang dikatakannya. Dia tidak mendirikan agama, dia mencari jiwa yang terhilang. Dia menyatakan keselamatan dan siapa yang percaya kepadanya diselamatkan. Teman-teman yang terkasih, itulah sebabnya kedatangan Kristus yang pertama itu membawa harapan bagi semua agama. Kita tidak boleh seperti ahli Taurat atau orang-orang Yahudi yang keagamannya begitu unggul tapi mereka tidak mengenal sang kebenaran yang mereka nantikan karena berbeda pemikiran. Mereka memikirkan bahwa yang datang adalah Mesias seperti keturunan Daud dalam arti bisa membela mereka, tetapi yang datang justru yang nampaknya lemah, tetapi justru yang difokuskan oleh Allah dalam Kristus adalah keselamatan umat manusia atas dosa. Teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus, semoga Anda sadar, sekali lagi, kalau Anda memang tidak memahami kitab suci orang lain, jangan sok-sokan. Tapi pelajarilah kitab suci Anda. Carilah pembuktian-pembuktian yang ilmiah, termasuk arkeologi yang berkaitan dengan agama Anda. Jangan sampai Anda didapati buta, tidak bisa mempertanyakan iman Anda. Mengutip salah satu perkataan dari Profesor Buya Sakur, beragama itu seperti memegang bara. Dipegang salah, dilepas salah. Jangan takut murtad, kata dia. Teman-teman terkasih, semoga video ini mencerdaskan kita. Ingat, Yesus berkata dalam Injil Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini berarti semua manusia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Percayalah, biarlah keselamatan itu kalian terima dan kalian diselamatkan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk men-share video ini dan mendukung seluruh apologetik Kristen supaya berkiprah melalui media sehingga ada banyak orang yang dicerdaskan di zaman internet ini. Tuhan memberkati. Halo guys, kita lagi di pantai guys. Kok kalian gak ajak kita sih? Walaupun aku lagi mahal-mahalin kan, tapi kalian gak ajak saya. Bye bye teman-teman. 17 Agustus 45. Halo guys, kita lagi di pantai guys. Kok kalian gak ajak kita sih? Walaupun aku lagi mahal-mahalin kan, tapi kalian gak ajak saya. Bye bye teman-teman. 17 Agustus 45. Halo guys, kita lagi di pantai guys. Kok kalian gak ajak kita sih? Walaupun aku lagi mahal-mahalin kan, tapi kalian gak ajak saya. Bye bye teman-teman. 17 Agustus 45. Halo guys, kita lagi di pantai guys. Kok kalian gak ajak kita sih? Walaupun aku lagi mahal-mahalin kan, tapi kalian gak ajak saya. Bye bye teman-teman. 17 Agustus 45. Halo guys, kita lagi di pantai guys. Kok kalian gak ajak kita sih? Walaupun aku lagi mahal-mahalin kan, tapi kalian gak ajak saya.
Bye bye teman-teman. 17 Agustus 45. Halo guys, kita lagi di pantai guys. Kok kalian gak ajak kita sih? Walaupun aku lagi mahalin kan, tapi kalian gak ajak saya. Bye bye teman-teman. 17 Agustus 45. Halo guys, kita lagi di pantai guys. Kok kalian gak ajak kita sih? Walaupun aku lagi mahalin kan, tapi kalian gak ajak saya. Bye bye teman-teman. 17 Agustus 45.